Ya, pemirsa Mabes Polri menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Putri dijerat dengan pembunuhan berencana. Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Putri Chandrawati, hari ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putri dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pasal pembunuhan berencana. Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto menegaskan pemeriksaan terhadap Putri ditunda karena yang bersangkutan sakit. Namun Polri telah mendapatkan CCTV vital yang menggambarkan kejadian penting di kediaman Verdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dengan demikian pemirsa, Putri menjadi tersangka kelima dalam kasus tersebut menyusul Baradae, Brigadir RR, KM, dan juga Verdi Sambo. Sementara itu pemirsa, polisi menyatakan telah mengamankan sejumlah anggotanya yang telah melakukan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Polisi juga mengaku telah menemukan alat rekam CCTV Kompleks Duren 3 dan Jalan Saguling. Dalam perkara menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik sehingga tidak bekerja sebagai mestinya. Sesuai laporan polisi nomor LPA 0446/8/2022 di TV Cyber Baris Krim Polri tanggal 9 Agustus 2002 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama ada klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, itu saudara SN, saudara M, dan saudara AZ. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu saudara AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kompol AF. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan pengusahaan. Yaitu ada 3 orang sebagai pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Irjen FS, BJP, HK, dan juga KBP AN. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada 4 yang diperiksa. Yang pertama AKP DA, AKP RS, AKBP RRS, dan Bribka DR. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspol Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell milik saudara BW. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, akan saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun saya tidak lanjut yang kami lakukan minggu depan, yang pertama kita akan selalu berkoordinasi dengan Lapus Labor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa, dan juga kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ya, GPU berkaitan dengan masalah penanganan kasus selanjutnya, dan selanjutnya kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan sesuai sama Pak Ketua Tim bahwa sudah ada 5 bahkan bertambah, nanti hasil gelar perkara akan kita sampaikan kembali. Demikian Pak Izin, Ketua Tim kami sampaikan. Terima kasih. Ya, pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana.
Kabar ini menjadi salah satu yang dinantikan oleh keluarga Yosua yang sebelumnya berencana melaporkan putri dan suaminya Irjen Pol Verdi Sambo dalam kasus tersebut, pemirsa. Dan untuk membahas hal ini, pemirsa telah terhubung lewat sambungan Zoom. Ada Mas Eka Prasetya selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J, dan segera nanti sesaat lagi juga akan bergabung pemirsa di studio. Ada Mas Tama S. Langkun, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Namun terlebih dahulu kita sapa Mas Eka. Halo, selamat sore Mas Eka. Selamat sore. Ya, Mas Eka dapat mendengar suara saya dengan jelas, Mas Eka? Ya, saya dengar jelas kok. Ya, Mas Eka, baru saja tanggapan Anda seperti apa usai PC ditetapkan sebagai tersangka? Iya, tentunya pertama kami mengapresiasi terhadap kinerja dari tim SUS dan IRSUS, sehingga pada perkembangannya Ibu PC bisa ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, ya mungkin dengan ditetapkannya Ibu tersangka akan semakin tampak atau semakin jelas mengenai motif dari peristiwa pembunuhan di Duren 3. Ya, Mas Eka, ini kan kalau dari keterangan polisi yang baru saja kita dengarkan ini bahwa ada alat bukti yaitu CCTV dan juga keterangan para saksi. Nah, mungkin nggak nanti di tengah-tengah status Ibu PC ini berubah seperti itu? Ya, segala kemungkinan bisa terjadi ya. Makanya dari awal saya selalu bilang bahwa alat bukti itu penting, terutama soal alat komunikasi dari para tersangka, gitu kan. Ditambah dengan alat komunikasi dari korban, yaitu Brigadir J. Nah, karena kan kalau tersangka ini kan punya hak ingkar nih, ditakutkan keterangannya akan berubah-ubah. Nah, kalau tidak ada bukti primer yang benar-benar menyatakan bahwa ada rencana dan memang ada pembunuhan, itu akan merepotkan. Oke, Mas Eka, ini kan Ibu PC kan terjerat karena diketahui dia ada di lokasi tersebut ketika peristiwa itu terjadi. Apakah dengan alasan tersebut sudah cukup kuatkah menjadikan beliau sebagai seorang tersangka seperti itu? Ya, artinya penyidik pasti punya pertimbangan khusus ya. Ketika terjadi suatu peristiwa pidana dan kita mengetahui, tapi kita membiarkan, artinya secara tidak langsung kita sudah terlibat. Sejauh mana peran dari Ibu PC dari peristiwa pidana tersebut? Apakah dia merupakan bagian dari yang merencanakan, atau memang karena dia dipaksa untuk melihat peristiwa tersebut. Nah, kalau menurut Mas, ini kan jadi nanti kelihatan motifnya kayak gimana. Nah, kalau menurut Mas Eka sendiri kan Ibu PC saat ini sering menghindar sekali untuk pemeriksaan dan dibilangnya sakit seperti itu dengan alasan sakit. Kalau menurut Mas Eka sendiri mengada-ngada atau memang benarkah demikian adanya? Waduh, saya jadi ahli nujum nanti nih. Tapi ya gini, itu hak dia lah. Dia mau sakit, dia mau pura-pura gangguan jiwa, atau mau gitu. Tapi yang jelas metode penyidikan pakai scientific crime investigation ini harus menguji alasan-alasan beliau. Ya kan? Nah, karena begini, salah satu saksi kunci atau yang paling tahu itu Ibu PC. Gitu, dibanding asiran-asiran yang lain. Nah, Mas Eka, kalau menurut Mas Eka sendiri dengan dikenakan pasal pembunuhan berencana, kalau menurut Anda ini sudah tepat atau belum? Ya, kalau dari saya sih sudah tepat. Karena kalau dia nggak merasa bersalah atau tidak terlibat dalam perencanaan tersebut, kenapa dia nggak speak up dari awal? Malah dia mengarang cerita pelecehan seksual, itu kan itikadnya udah buruk lah. Nah, ini penetapan tersangka PC disebutkan setelah tim SUS ini memeriksa Putri sebanyak 3 kali, Mas Eka. Namun tidak disebutkan kapan dan di mana. Apakah ini mengapa terkesan terburu-buru atau seperti apa sih menurut Anda? Nah, kalau itu saya tidak bisa intervensi, tapi
sudah saatnya lah kita percaya dengan tim sus dan Irsus. Perkara ada spekulasi bahwa PC ini ditersangkakan karena ada tekanan dan segala macam, saya rasa Irsus dan Timsus tidak akan gegabah seperti sindikat yang lalu-lalu. Nah, dikabarkan juga nih dari pihak keluarga sendiri kan sempat ingin melaporkan 5 perkara seperti itu. Apakah nanti akan juga melaporkan kembali? Kami sampai saat ini masih berkoordinasi ya, mengikuti perkembangan. Apakah perlu kami melaporkan? Tapi kan dari 5 itu ada yang sentral soal hilangnya rekening dari Brigadir J dan barang-barang pribadi dari Brigadir J. Terus soal stigma soal pelecehan itu masih sering dibawa-bawa gitu. Jadi biar itu nggak dibawa-bawa lagi. Nah, kalau upaya pemulihan nama baik Brigadir J sendiri seperti apa dari pihak keluarga sejauh ini, Mas Eka? Ya yang jelas dengan 2 tuduhan yang tidak terbukti seharusnya langsung dipulihkan. Gitu. Artinya ada permohonan maaf, ada permintaan maaf gitu bahwa ini tidak terbukti. Sudah dikeluarkan SP3-nya. Oke, baik. Lalu tanggapan dari pihak keluarga seperti apa, Mas Eka, terkait ini tentang penetapan Bu PC sebagai tersangka baru pastinya? Ya keluarga menyambut baik lah. Keluarga menyambut baik bahwa semoga dengan Ibu PC ditetapkan sebagai tersangka, motif dari pembunuhan ini bakal terkuak. Karena kan itu kan yang ditunggu-tunggu sama masyarakat kan. Nah, ini dengan temuan CCTV yang vital dikatakan oleh Polri, apakah pihak kuasa hukum sudah melihat CCTV tersebut, Mas Eka? Kami belum ada komunikasi dengan penyidik lagi dan memang itu haknya penyidik ya, dia mau memperlihatkan ke kita atau enggak. Cuma nanti coba kami koordinasi dengan tim, apakah perlu kami memohon untuk melihat barang bukti tersebut. Oke, baik. Mas Eka, nanti kita akan tahan sebentar Mas Eka karena kami akan melanjutkan lagi di segmen selanjutnya Mas Eka. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MSC News Now.